Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroha di kuliah Frontline ya. Mata kuliahnya adalah komunikasi data ya. Ini bab terakhir ya. Bab tentang layer network gitu ya, bab 5 gitu atau materi kelima. Kemudian bagian yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah tentang salah satu protokol yang ada di layer network juga selain IP, yaitu ICMP ya, Internet Control Message Protocol. Begitu ya. Oke, langsung saja kita flashback lagi ke materi sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang IP ya, semua sudah kita bahas walaupun masih dasar dulu ya. Lebih lanjutnya lagi ada di pelajaran Jarkom ya. Insya Allah ada videonya lagi. Kemudian di sini kita akan membahas salah satu protokol lagi yang ada di layer network, yaitu tentang protokol ICMP ya. Ini yang kita bahas, begitu ya. Oke, lanjut saja ke ICMP, jadi Internet Control Message Protocol, gitu ya. ICMP itu berbeda dengan IP, gitu ya. Kalau IP itu fungsinya untuk mengalamati interface, ya. Ini untuk mengalamati interface. Tapi kalau ICMP, ICMP ini fungsinya lebih cenderung untuk mengetes koneksi, ya, mengetes, bahasanya itu mengetes koneksi antar perangkat, begitu ya, mengetes koneksi antar perangkat dalam jaringan ya, seperti itu. Nah, ini ibaratnya kalau kita sudah mengkonfigurasi perangkat, gitu ya, perangkatnya sudah kita pasang tuh, kemudian kita kasih IP dan sebagainya, kemudian langkah terakhir adalah ngetes koneksi. Pasti seperti itu, ngetes koneksi. Nah, untuk ngetes koneksinya ini, protokol yang digunakan adalah ICMP, begitu, ICMP. Tapi kebanyakan di kenyataannya itu yang nggak terkenal tuh ICMP. Padahal ini terkenal banget padahal gitu. Yang paling terkenal itu ini ping ya, yang terkenal itu ping. Jadi kalau kita dengar ping itu misalnya untuk ngetes koneksi ya. Ini program ya, program yang digunakan. Tapi program ini kalau dijalankan begitu, protokol di dalamnya itu adalah ini ya. Sebenarnya ya, kalau ping itu dijalankan, maka protokol yang ada yang terjadi bahasanya yang digunakan gitu, dia adalah ICMP gitu ya. Ada hubungannya jadi antara ICMP dengan ping. Begitu ya. Itu sekilas tentang ICMP yang nanti akan kita coba pelajari, begitu ya. Oke. Tadi saya bilang ICMP itu fungsinya adalah untuk ngetes koneksi. Udah tadi saya bilang ya, seperti itu ya. Adalah protokol yang digunakan untuk ngetes koneksi antar perangkat dalam jaringan gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau dalam jaringan tuh langkah terakhir untuk sebelum serah terima itu tes ping dulu. Tes ping itu belum bisa, belum pulang ya. Pokoknya harus tes ping bisa begitu ya. Oke, program yang digunakan itu adalah ping. Ping itu program ya, bukan protokol. Ping adalah programnya. Oke, seperti itu. Contoh saya ping gitu ya. Saya ping tuh ini diikuti dengan IP tujuan. Nah, ini adalah IP tujuan. Nah, diikuti oleh IP tujuan. Begitu ya. Diikuti oleh IP tujuan, begitu. Misalnya ping 192.168.43.1, begitu ya. Kemudian nanti ada reply. Nah, ini yang kita cari. reply, begitu ya. Itu yang kita cari itu. Ada reply, begitu ya. Ada reply-nya, ya. Seperti itu. Oke. Kemudian nantinya di ICMP ini tidak lepas dari format paket ya. Kita belajar IP, kita belajar format header. Kemudian kita belajar ICMP, juga kita akan belajar tentang format header. Nah, kita belajar tentang format header atau format paket lah. Kita bicara ini format header. Nah, seperti itu. Nah, ICMP itu sendiri, begitu. Saya bahas di sini ya, yang ini. ICMP itu sendiri, itu konsep encapsulasinya ada di layer network ya. Ada di layer network, bukan di layer transport atau aplikasi. Jadi dimulainya itu di layer network. Jadi datanya itu sendiri ya, itu di-create bukan di layer aplikasi ya, bukan di layer aplikasi, tapi dimulainya adalah di layer network. Lebih cepat gitu ya kalau kita bandingkan dengan kalau data itu dibuat di layer aplikasi, begitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi dimulainya itu di layer network. Kemudian data ICMP itu, nantinya akan ditambahkan dengan header ICMP ya, header ICMP. Nah, header ICMP-nya seperti apa? Header ICMP-nya tuh seperti ini. Nah, kalau di-expand, inilah header ICMP ya, header ICMP. Jadi kalau kita bisa
expand lagi, pelajari lagi, maka bagian dari sini ya, bagian dari sini. Nah, segini. Ini adalah headernya, begitu ya. Bagian sebelahnya lagi, bawahnya lagi, ini adalah data. Nah, ini adalah data, begitu ya. Sama ya. Ini adalah data, begitu. Ini data ditambahi dengan header. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari di sini nih. Nah, dari sini nih, segini nih. Nah, ini adalah komposisi atau format paket SCMP plus data yang digunakan di dalamnya, begitu ya. Ada data section ini ya, segitu ya. Data ditambah dengan header. Nah, oke, jadi seperti itu. Kemudian header SCMP seperti biasa dibungkus lagi dengan header IP ya. Ada 2 header ya di layar network. Selain header IP, itu ada depannya ada header namanya header SCMP. Begitu ya. Oke, kalau header IP seperti biasa ya. Ada IP ya, ada IP tujuan kemana paket akan dikirimkan, kemudian IP source atau source IP. Jadi dari mana paket itu dikirim, begitu ya. Oke, ini fokus kita adalah di header atau format paket SCMP. Fokus kita di sini, ya, fokus kita di sini. Oke, di bagian ini ya, bagian yang ini fokus kita di header SCMP plus datanya, begitu. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang field atau kotak yang ada di header SCMP itu dimulai dari type ya, dimulai dari type, dia 8 bit begitu, kemudian diikuti dengan code, dia 8 bit begitu, diikuti dengan checksum, dia 16 bit begitu. Lanjut mana ya, bawah ya. Lanjut adalah identifier, dia 16 bit, kemudian sequence number begitu ya, 16 bit. Pertanyaannya adalah berapa sih total ukuran dari header SCMP gitu. Kalau ditanya berapa ukuran header SCMP, ada yang tahu? Header SCMP itu berapa sih ukurannya, begitu ya? Berapa ukurannya? Oke. Kalau kita lihat, gitu ya, dari awal sini sampai akhir sini, ini kan 32 nih ya, 32 bit ya. 16 tambah 16 kan 32 bit, begitu ya. Ditambah yang bawah dari identifier sampai sequence number berapa? Sama ya, 32 bit juga ya. Kalau kita jumlahkan 464. Ini baru bit ya. Ini baru bit. Biasanya satuannya adalah byte, ya. Satuannya adalah byte, begitu ya. Satuannya adalah byte. Karena byte, maka perlu kita bagi 8 di sini. Kan 1 byte 8 bit ya. Maka kita perlu bagi 8. 64 bagi 8 berapa? Adalah 8. Kan ya? 8 kali 8 64. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah ukuran dari header SCMP adalah 8 byte. Gitu ya. Kalau ada yang tanya, berapa ukuran header SCMP? Itu 8 byte. Nah, seperti itu. Kalau datanya itu berapa ukurannya? Ini variabel. Ini tergantung ya, tergantung. Oke, tergantung. Kalau tergantung apa? Tergantung sistem operasi biasanya. Contoh, kalau di Windows, kalau defaultnya Windows itu ukurannya adalah 32 byte. Begitu ya. 32 byte. Kalau dia Linux gitu ya. Kalau kita pakai Linux itu biasanya 56 byte-nya begitu. Tergantung dari OS ya, tergantung dari OS yang kita gunakan. Defaultnya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi headernya adalah di sini adalah 8. Kalau IP masih ingat IP IP adalah 20 ya, 20 byte. Nah, 20 byte gitu, 8 byte. Nah, seperti itu. Datanya variabel ya. Tadi saya bilang tergantung OS yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, itu sekilas tentang format header SCMP. Oke, header SCMP. Sekarang nanti kita belajar tipe paket SCMP. Nah, kita nanti akan belajar tipe paket SCMP. Nah, nanti berikutnya ini. Oke, tipe paket SCMP itu macam-macam ya. Macam-macam bahasanya. Ada beberapa, banyak gitu ya kalau di textbook banget. Tapi di pertemuan kali ini kita bahas yang kira-kira sering digunakan aja lah ya. Sering ada di praktek gitu. Saya rangkum kurang lebih ada 4 begitu ya. Ada echo request, echo reply, host unreachable, sama time exceeded gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita mengatakan dia paket tipenya adalah echo request, ciri-cirinya apa? Lihat isi di dalam field type sama code ya. Isi yang ada di dalam field type sama code gitu. Kalau isi dari field type itu nilainya adalah 8 desimal gitu ya, atau 08 desimal begitu, dan nilai code-nya adalah 0 begitu, maka nama paketnya adalah echo request gitu ya. Kemudian kalau tipe type-nya adalah 00 gitu ya, kemudian code-nya 0, itu echo reply ya, seperti itu. Tergantung dari isinya seperti itu. Nanti kita bahas yang host unreachable gitu ya, kita bahas yang time exceeded begitu ya.
Jelas? Jadi kita sekarang bahas tipe paket begitu. Nah, untuk membahas tipe paket kita hubungkan juga dengan biasanya ping itu kan tadi ping untuk tes koneksi ya. Ping itu untuk tes koneksi gitu. Program ping itu gunanya untuk tes koneksi begitu ya. Untuk tes koneksi. Oke. Protokolnya apa dipakai? Adalah ICMP begitu ya. Oke, sekarang tes koneksi itu biasanya kan kalau tes koneksi kemungkinannya dua ya. Tes koneksi kemungkinannya dua begitu. Kemungkinannya adalah kalau tidak berhasil apa? Gagal gitu kan? Dua kan? Kalau nggak berhasil ya gagal begitu. Nah, kalau berhasil tuh apa pesannya? Kalau berhasil pesannya gini. Yang tadi saya sudah jelaskan, ini yang kita jangan hitam ya, hitam sama itu nggak kelihatan. Ini yang kita cari. Jadi berhasil tuh tandanya apa? Reply ya. Ini yang kita cari dalam tes koneksi, reply. Nah, kalau ada reply ini berarti tandanya adalah berhasil ya, seperti itu, berhasil. Nah, yang kita cari sebenarnya reply, begitu ya. Oke. Nah, nanti kita cari juga yang gagal tuh apa sih penyebabnya gitu ya. Tapi yang kita bahas di awal itu yang succeed ya, yang berhasil ya. Tandanya apa? Reply. Ini yang kita cari gitu. Nah, untuk tanda yang reply begitu ya. Paket yang dipertukarkan antar komputer gitu, antar perangkat, di mana paket itu adalah paket SMP, itu tipenya ada dua, begitu ya. Kombinasinya ada dua, yaitu echo request, di mana nilai dari tabnya adalah tadi saya bilang 0,8 dan code-nya 0 gitu, dan echo reply, gitu ya. Dan echo reply. Oke, sekarang kita simak dulu ilustrasinya. Misal ya, PC1 ingin tes koneksi ke PC2, begitu ya. Ingin tes koneksi ke PC2. Oke, apa yang dilakukan oleh si PC1? Yang dilakukan adalah PC1 akan mengirimkan paket awal yang namanya adalah echo request. Kirim tuh echo request, sampailah R1. R1 router ya, ini router. Gitu. Ini router tandanya. Dalam jaringan ini tandanya router. Begitu. Kemudian router 1 diteruskan echo request-nya ke R2, dari R2 teruskan ke PC2. Begitu ya. Oke, karena sifat daripada pengiriman paket SMP adalah itu bolak-balik begitu. Jadi harus ketika kirim harus ada balasan gitu. Kalau IP beda. Kalau kita kirim data menggunakan IP gitu ya, ketika kirim terima ya udah terima aja. Begitu ya. Beda dengan SMP. SMP itu ketika kirim yang terima harus balas gitu. Mau harus balas. Itu syaratnya. Itu syaratnya ya, harus balas gitu. Sehingga ketika diterima oleh PC2, yang dilakukan PC2 adalah balas gitu. Balasnya apa? Dengan mengirimkan paket echo reply ya. Beda ya ini ya. Jadi echo request untuk ngecek, echo reply untuk balasan begitu. Oke, dia ngirim paket echo reply ke R2 begitu ya. Dari R2 kirim ke R1 gitu ya. Dari R1 kirim ke PC1 gitu. Sehingga PC1 tahu, oh, reply. Nah, ini kirim satu, reply. Gitu ya, satu reply. Kirim lagi request, reply lagi gitu. Kirim request, replay lagi gitu. Kirim request, replay lagi. Pertanyaannya, ini pakai Windows ya? Saya pakai Windows. Pertanyaannya berapa jumlah? Kalau ada 4 replay, berarti ada berapa jumlah paket yang dipertukarkan? Berapa? 8 ya. Kenapa 8? Ini kan baru replaynya ya, baru echo replay. Itu kan replay itu artinya kita si PC1 terima echo reply. Tapi echo reply itu akan ada kalau ada echo request. Jadi gitu ya. Jadi kalau echo reply-nya ada 4, berarti request-nya juga ada 4. 4 tambah 4, 8 ya. 8 paket ya. Totalnya seperti itu. Oke. Totalnya ada 8 paket. Begitu. Sebentar. Saya siapkan sebentar. Saya sebenarnya ada ini ya. Ada wireshark ya. Ada wireshark yang bisa saya perlihatkan. Yang ini ya. Yang reply. Saya tunjukkan kalau di Windows itu emang 8 gitu ya. Seperti itu. Saya sudah mengcapture atau menangkap paket gitu ya. Saya ceritanya laptop saya kan terhubung tethering ke menggunakan operator X gitu ya. Gak perlu menyebutkan operatornya. Jadi saya tethering dengan handphone, kemudian kan terhubung dengan internet tuh. Nah, gitu. Saya kemudian tes koneksi ke gateway-nya gitu. Tes koneksi ke gateway-nya. Nah, ini alamatnya komputer saya tuh ini. 192.168.435. Gateway-nya tuh 431 nggak salah ya gateway-nya tuh. Nah, saya lupa. Gateway-nya adalah berapa sini? Aduh, 431 nggak salah. Oke, kita lihat ini. Pakai ini. Tadi sudah saya filter ya. Ini ya benar 431. Oke.
431 SMP. Nah, ini. Oke, nah ini ya. Artinya ini saya filter, jadi IP yang 435 punya saya, itu kan. Dengan saya ping ke gateway-nya punya operator itu 431 gitu ya. Dan ya saya filter lagi yang muncul adalah SMP. Tadi kan banyak tuh ya. Banyak saya filter cuma SMP begitu. Nah, seperti ini. Ini kalau di total berapa? Gak ada ya, gak kayak itu. Kita harus manual. Display ini lihat ini bawah, perhatian. Bawah ini display 8 gitu ya. Display 8 artinya apa? Jumlah paketnya 8 gitu ya. Kombinasi dari apa? Dari request, ini lihat request ya, dan reply ya. Request, reply. Gitu kan? Request, reply. Request, reply. Kalau total ada 8. Sama kayak tadi ya. Kalau total itu ada 8 paket gitu ya. Bolak-balik. Oke, jelas ya. Oke. Sekarang kita cek request. Betul tidak? SMP itu dimulai di layer 4 begitu ya. Lihat di sini. Jadi kalau kita flashback ke format enkapsulasi tadi ya. Lihat di sini. Jadi datanya itu dibungkus dengan header SMP. Benar nggak sih? Datanya dibungkus dengan header SMP. Nah, ini SMP-nya. Begitu. Datanya yang mana? Ini yang paling bawah. Berapa byte? 32. Iya, benar kan? 32 byte kan? Nah, datanya ini dibungkus begitu dengan header SMP. Betul kan? Betul. Betul ya, betul gitu ya. Ini Upin. Oke, kemudian ini type di awal, benar nggak sih? Bener type, kemudian code, bener code gitu ya. Ternyata bener ya formatnya ya, sesuai dengan ketika kita nangkap paket dengan menggunakan Wireshark begitu ya. Kemudian setelah dibungkus dengan header SMP, dibungkus dengan header IP. Betul tidak? Oke, kita cek ya. Wah, betul ya, ini IP version 4 gitu, IP version 4 ya. Seperti itu. Ternyata benar ya. Ternyata benar. Oke, ternyata benar. Oke, sip ya. Oke, kalau benar lanjut. Terus saya jelaskan seperti itu. Jadi benar ya, ada 8 paket ya, gitu ya. Request ada 4, kemudian reply ada 4. Begitu ya. Kalau Windows ya. Kalau di Linux enggak 4, enggak 8. Jadi terus menerus dia. Kalau enggak di Ctrl C enggak berhenti dia. Itu bedanya dengan Linux ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita cek yang gagal. Tadi kan kemungkinan ada 2 ya. Kalau nggak berhasil ya gagal. Nah, sekarang kita cek yang gagal. Kalau tadi berhasil. Gagal itu pesannya itu biasanya ini. Destination host unreachable. Nah, ini biasanya itu. Oke, destination host unreachable. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, apa sih penyebab destination host unreachable? Ini ilustrasinya. Jadi, misal nih si PC1 nih ingin ngetes koneksi ke PC2 seperti biasa ya. Apa yang dilakukan PC1? Dia ngirim paket echo request ya. Kirim ke R1, dari R1 paket echo request kirim ke R2 begitu ya. Dari R2 kirim ke PC2. Seperti itu ya. Oke. Sudah bisa dibayangkan? Fokus gitu ya. Kemudian dari PC2 itu misal ya. Ketika R2 ini ya, R2 ngirim ke PC2 begitu. PC2 ternyata mati begitu. PC2 ternyata lagi down gitu. Udah saat itu langsung down mati gitu ya. Tapi paket sudah nyampe ke PC2 gitu. Kalau PC2 itu lagi down, lagi mati begitu ya. Jadi komputernya misal tiba-tiba ngehang gitu, tapi paket udah nyampe duluan. Apa terjadi? Paket tadi sampai begitu ya, tapi nggak bisa diproses karena komputernya ada masalah begitu. Jadi R2 di sini ketika dia mengirim paket echo request dari PC1 sampai PC2, oleh PC2 nggak jadi ada balikan, betul ya? Nggak ada balikan apa? Paket echo apa? Echo replay. Masih ingat ya? Nah, yang dicari kan R2 kan balasannya ya echo replay. Karena PC2 lagi down gitu ya. Nggak ada echo replay. Paham ya? Itu. Nah, itu yang pertama. Oke, yang kedua, R2 nggak ada balasan echo replay. Kemungkinan yang kedua adalah ini. Ini kemungkinan pertama. Komputer down. Kemudian yang kedua adalah ada firewall. Bahasanya itu ACL, access control list, atau firewall lah, paling mudah dipahami itu firewall. Jadi di PC2 di setting firewall gitu ya, setting firewall. Ketika ada paket yang masuk, request yang masuk, maka akan diblok. Akan diblok tuh ditahan. Jadi blok ditahan dan nggak diproses, ditahan aja, langsung dibuang gitu paketnya. Itu kemungkinan yang kedua. Jadi intinya, walau antara komputer down dan komputer ada firewallnya, kemungkinannya adalah tidak ada replay yang diteruskan ke R2. Paham ya? Nggak ada replay gitu ya. Kalau ditunggu-tunggu ada replay, maka R2 akan memutuskan, oh
nggak ada replay nih. Berarti PC2 mengasumsikan R2 mengasumsikan kalau PC2 lagi ada masalah gitu ya. Entah itu ada firewallnya, entah itu komputernya lagi masalah. Paham ya? Oke. Ditunggu-tunggu nggak ada, maka R2 memutuskan, oke, saya putuskan. Saya akan mengirimkan balasan ke PC1 dengan mengirim paket, tipenya adalah paket yang ke berapa ya? Kamu jadi A, ini B, ini C ya, yang ke C ya. Namanya paket adalah host unreachable. Begitu ya, unreachable. Begitu ya, jelas ya? Kirim paket host unreachable. Oke, kirim ke R1, R1 kirim ke PC1. Oh, saya terima, tapi tipe paketnya adalah host unreachable. Maka si B1 mengeluarkan pesan seperti ini. Ini destination host unreachable. Begitu ya. Destination host unreachable, host unreachable, unreachable. Begitu ya? Jelas? Itu ya. Jadi A tadi sudah, yang B sudah, sekarang C gitu ya. Oke, itu kemungkinan host unreachable yang pertama. Oke. Kemungkinan besar host unreachable yang kedua itu ketika P1 ingin ngirim paket ke ingin ngirim paket SMP, betul ya. Kemudian ingin ngirim paket yang tujuannya tes koneksi SMP, jelas ya. Kemudian si P1 ingin melakukan tes koneksi gitu ya. Tapi tujuannya itu sudah dideteksi oleh P1 di awal. Ini nggak ada tujuannya begitu. Jadi ketika mau dikirimkan nih si echo request nih yang pertama ini saya buat yang beda ya, maaf nih agak susah nih. Ketika mau mengirimkan si echo request yang pertama ini, kemudian bisa tuh deteksi, ini nggak mungkin ada tujuannya begitu. Ini nggak mungkin ada tujuannya gitu. Di awal udah deteksi sama P1, nggak mungkin ada tujuannya gitu. Oke, karena sudah deteksi di awal nggak ada tujuannya, maka yang dilakukan dari P1 apa? Langsung ngasih respon kayak gini. Oke, kayak gini. Responnya apa? Sama, host unreachable begitu, host unreachable gitu, unreachable. Jadi sama aja. Jadi kalau ketika si B1 ngirim paket echo request, kemudian deteksi tujuannya itu emang kayaknya nggak ada deh ini. Oke, kalau nggak ada maka langsung mengeluarkan pesan host unreachable seperti itu ya, host unreachable. Ini ilustrasinya saya seperti ini. Jadi kan IP saya itu di sini IP saya itu ilustrasinya bingung ya. Bingung nggak sih ilustrasikan? IP saya itu, IP komputer saya itu ini 192.168.431 gitu ya, seperti itu sengaja. Kemudian gateway-nya, default gateway-nya yang dikasih operator itu ini 192.168.431 gitu ya. Oke. Ketika saya ping ke 431 itu berhasil. Berhasil reply. Saya sengaja, saya iseng-iseng deh gitu. Iseng-iseng dari 1 ini saya ganti jadi 2. Iseng ya. Saya iseng dari 1 ini saya ganti jadi 2 gitu. Apa terjadi ganti 2? Langsung sama si komputer saya langsung di play. Replay. Ini 45 tuh komputer saya. Maaf salah. Aduh maaf. Ini 45 tuh komputer saya. 1 tuh gateway. Jadi langsung di replay oleh komputer saya. Ya langsung host unreachable. Artinya apa? Nggak mungkin ada tujuan begitu. Jadi intinya kalau ada pesan host unreachable itu tuh emang jalannya nggak ada itu ya. Nggak akan ada jalannya pertama. Kemudian tujuannya ada, tapi tujuannya nggak membolehkan. Atau tujuannya sedang ada masalah. Pokoknya itu kemungkinan. Jadi pertama emang tidak ada tujuannya, tidak ada jalur gitu ya. Oke. Kedua apa? Komputernya tujuan ada jalurnya, komputer tujuan ada, tapi motor tujuan ada masalah. Gitu yang dua ya. Yang ketiga, komputer tujuan ada. Kemudian komputer tujuan nggak mau. Dengan cara apa? Ngasih firewall. Gitu ya. Kemudian cuma 3. Ya, seperti itu. Oke? Jelas ya? Nah, biasanya untuk lebih jelas ini kita harus praktek ya. Tapi karena ini communication data, pelajaran awal nanti lebih jelasnya mungkin insya Allah di video tentang kuliah jaringan komputer ya. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman awal ya. Bahwasanya ECMP itu kalau nggak berhasil gagal gitu ya. Gagal itu kita nanti ada 2 pesan. Pertama unreachable. Tadi saya jelaskan kemungkinannya apa aja begitu ya. Sekarang yang terakhir itu ini gagal tapi pesannya ini request timeout. Cuma 2 gitu ya. Bahasanya tuh RTO gitu ya. Itu gagal juga gitu. Nah, RTO itu kemungkinan seperti ini ilustrasinya. Jadi PC1 sama mengetes koneksi ya ke PC2. PC1 ngirim paket echo request begitu sampai di R1 ngirim paket echo request dari PC1 tadi ke R2 begitu, di R2 kirim ke PC2 begitu ya. Oke. PC2 ada. Oke, nggak ada firewall. Oke, nggak sedang down. Oke. Kemudian PC2 ngirim paket balasan ke R2.
Begitu ya. Oke. Sekarang di R2 itu, ini pusing kan pelajarannya. Di R2 itu sebenarnya setiap paket yang diterima itu akan dilakukan proses routing. Nah, bingung kan? Routing itu apa gitu kan? Nah, lakukan proses routing gitu ya. Routing itu milih jalan gitu ya, milih jalur. Ini routing. Nanti lebih jelasnya insya Allah di pelajaran jaringan komputer ya, begitu. Ini milih jalur gitu ya. Dan proses pemilihan jalur itu tidak bersifat bolak-balik. Artinya apa? Ketika ini paket dari PC1 bisa sampai ke PC2, ya dari R2 misalnya, bisa diteruskan ke PC2, tapi bisa tidak kebalikan. Nah, tidak kebalikan. Jadi kalau bisa ke kanan, belum tentu bisa ke kiri. Itu sifatnya. Jadi ketika ini paket sampai R2, bisa juga paket IP tadi tidak bisa diteruskan ke R1 gara-gara nggak ada jalur. Ketika masih routing itu nggak ada jalurnya. Saya nggak tahu tuh, padahal tadi bisa ke PC2 ya, tapi baliknya nggak bisa, gitu. Bisa terjadi seperti itu. Nah, gitu ya. Ketika ini terjadi, ya, ketika ini terjadi, maka nggak ada paket echo replay ke R1 ya, betul ya? Nggak ada ini replay ke R1, otomatis echo replay juga nggak ada di PC1. Begitu. Ketika PC1 nunggu, mana echo replay gitu ya, mana echo replay gitu ya. Ketika ditunggu-tunggu nggak ada. Biasanya waktunya itu 1 second. Biasanya, mohon maaf kalau saya lupa gitu, mau saya salah, ada waktunya deh. Jadi waktu tunggu echo replay. Jadi ketika bisa tunggu echo request tuh ya, maka dia akan menunggu echo replay. Ketika batasan waktu tertentu, saya lupa waktunya, mungkin bisa dikatakan 1 second misalnya seperti itu, atau 1 millisecond ya. Saya mohon maaf, saya perlu baca lagi ya. Jadi ada batasan waktunya, ketika batas waktu terlampaui dan nggak ada replay, maka si PC akan melakukan pesan seperti ini. Request timeout. Request timeout gitu ya. Ngirim lagi echo request gitu. Nggak ada echo replay balasannya. Oh, request timeout gitu. Ngirim lagi, ditunggu-tunggu nggak ada request timeout gitu ya. Nah, itu artinya seperti itu. Oke, jelas ya. Nah, oke. Mungkin bisa kita pahami pakai ini ya. Pakai ini ya. Escape, keep. Pakai WordStack boleh ya. Saya udah punya download bisa SCMP no respond. Ini saya punya WordStack yang tadi si PC-nya ngirim paket SCMP gitu ya, tapi nggak ada balasan. Saya tunggu ya, sebentar. Ini dia. Difilter nggak ya? Nggak apa-apa difilter kan? Nggak apa-apa. Cepet banget. Nggak apa-apa ya, nggak difilter ya. Maksud saya itu. Ini SCMP, ini yang utama nih. SCMP, ini request kan? Ini request. Oke. Ketika saya expand gitu, lihat di sini. No response seen. Nah, ini artinya no response seen. Berarti nggak ada. Jadi dia akan mengirimkan paket tadi request timeout. Ini bedanya ini. Apa ini? No response seen. Itu udah nggak ada balasan tuh. Artinya paket replay, begitu ya. Soalnya juga nih, dia kirim request. Ketika saya ini lihat no response seen, begitu ya. Beda dengan yang tadi tuh. Dengan yang tadi awal mana ya? Ini ya. Oke. Ketika request di sini ada replay. Berarti apa? Request berarti nggak ada pesan tadi. Aman tuh. Yang no response seen nggak ada gitu ya. Beda dengan yang barusan ini, yang no response. Jadi ada tulisan ini no response seen. Berarti ketika ngirim paket request nggak ada balasan paket replay. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa memahami ya. Aduh, pelajarannya mudah kok susah ya. Enggak susah mudah-mudahan ya. Oke, itu tadi. Nah, tadi kita udah belajar tuh pakai tipe A, tipe B, tipe C, yang tipe D ya. Nah, request timeout, tipe paket ini berbeda dengan paket time exceeded. Nah, ini beda konsep ya. Kalau paket tipenya adalah time exceeded, itu kasusnya seperti ini. Saya buat slide baru ya. Oke, saya mau slide baru. Kasih warna hitam dah ya. Warna hitam seperti ini, misal seperti ini. Router ini ya. Ini router R1 lah misal gitu ya. Kemudian sampai ke router 2 misal seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian ada paket SMP dikirimkan. Begitu ada paket SMP dikirimkan. Oke. SMP ya. Tulisannya gitu ya. SMP. Masih ingat TTL ya? Jadi dalam paket SMP itu kan tadi kan paket SMP dibungkus dengan IP ya? Masih ingat ya? Jadi paket SMP itu dibungkus dengan IP. Masih ingat? Jadi data SMP begitu dibungkus dengan header SMP begitu ya. Header ICMP kemudian dibungkus dengan header
IP. Masih ingat ya? Nah, di header IP itu ada namanya TTL. Nah, di header IP itu ada namanya TTL, time to live. Masih ingat ya? Nah, TTL-nya ini sama TTL-nya tadi, yang TTL-nya ping itu beda. Ini TTL yang ada di header-nya IP. Nah, ini TTL itu kan akan berkurang ketika melewati router. Masih ingat ya? Gitu ya. Nah, kasusnya seperti ini. Ketika mau masuk di R1 gitu, nilai TTL-nya ini sudah 1 gitu ya. TTL sudah 1. Nah, seperti itu. Ketika 1, maka ketika dilihat oleh si R1 TTL-nya 1, maka R1 ini tidak bisa meneruskan paket HCMP ke router R2. Kenapa? Karena ketika dikurangi TTL-nya berapa nih? Jadi 0 ya. Ketika 0 nggak jadi dikirim. Begitu. Masih ingat? Oke. Setelah itu, kalau bingung, disimak video sebelumnya ya. maaf. Kemudian TTL 0. Ketika TTL 0, maka yang dilakukan oleh R1 adalah tidak jadi mengirimkan SMP ke R2, maka dia akan mengirim balasan ke router atau perangkat yang mengirimkan SMP sebelumnya, yang ini ya, dengan mengirimkan paket namanya SMP, begitu. SMP yang tipenya adalah time exceeded, begitu ya. Time exceeded. Nah, seperti itu. Ini tipenya, begitu. Tipenya itu. Gitu ya. Ya ini ya, tipe exceeded seperti itu. Itu kasusnya kapan tipe paket time exceeded itu akan dikirimkan. Berbeda dengan request timeout ya. Perhatikan, beda time exceeded dengan request timeout, begitu. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Nah, aduh. Jadi kalau bingung simak lagi, putar lagi videonya. Oke, nah seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ada 4 tipe paket: echo request, echo replay, host unreachable, sama time exceeded. Ingat, time exceeded sama request timeout itu beda. Beda ya. Oke, kemudian yang ini request timeout gagal ya. Host unreachable gagal. Yang dicari adalah reply. Oke, sip. Nah, ya. Alhamdulillah udah selesai. Panjang videonya. Oke, seperti biasa kalau bener kan panjang kan? Seperti biasa kalau dirasa bermanfaat silahkan di-share ya. Seperti itu. Terima kasih. Ini bagian terakhir dari Layer Network. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mempelajari basic jaringan. Yaitu kalau kita belajar basic jaringan harus kenal dulu dengan komunikasi data. Kita harus kenal dulu dengan layer OSI. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.